Selamat malam pemirsa, ketemu lagi di Gapi Dalam Berita, disiarkan dari Markas Swasti Yogyakarta, Indonesia. Setiap hari Kamis jam 9 malam, jam 21 waktu Indonesia Barat, saudara-saudara sekalian bisa melihat Gapi Dalam Berita. Malam ini kita akan membahas yang viral-viral di TikTok terkait dengan ikan gapi. Kemudian kedua, kita akan membacakan berita suhu yang ideal untuk ikan gapi. Oke, sampai sini kita ketemu lagi dengan Bung Taufik sebagai komentator berita-berita yang nanti kita akan sajikan di Gapi Dalam Berita untuk malam ini. Apa kabar Bung Taufik? Baik, Saudara Dodi. Malam hari ini kita mau bahas apa ini? Tentang dua hal itu. Siap. Kita akan membahas berita pertama, kita akan bahas tentang yang viral-viral di TikTok terkait dari ikan gapi, dan kedua, suhu yang ideal untuk ikan gapi. Begitu Bung Taufik? Siap. Oke, kita akan mulai untuk berita yang pertama. Silahkan. Berita pertama. Oke, kita akan membacakan berita yang pertama. Di layar monitor sudah terlihat berita yang pertama. Oke, berita ini disiarkan dari kompas.com. Viral video ikan gapi melahirkan anak di akuarium. Kok bisa? Ya bisa lah. Oh iya, itu dia. Yang penting tidak melahirkan di dalam kubur. Itu nanti masuknya programnya namanya Hidayah ya, melahirkan dalam kubur. Oke, kita akan bacakan beritanya untuk pemirsa yang ada di rumah. Dari kompas.com, sebuah video mengenai ikan gapi yang melahirkan sejumlah anaknya viral di media sosial TikTok setelah diunggah oleh akun @cumagapi. Dalam video tersebut tampak seekor ikan yang mengeluarkan beberapa ikan kecil dari dalam tubuhnya satu persatu. Ya jelas satu persatu. Iya. Ya kalau sekalian 100 nggak bisa juga kan, harus satu persatu. Kemudian adalah ini komennya, captionnya, maaf ya cempreng, terlalu bersemangat, gapi dan sebagainya, ada hashtagnya di sana. Ini pemirsa bisa melihat videonya yang ada di layar monitor yang cukup besar di samping saya. Kita turun lagi ke bawah, ini videonya, dan kita akan membahas isi beritanya saja terlebih dahulu. Oke, kemudian hingga Minggu tanggal 8 Januari 2023, video tersebut telah dilihat lebih dari 453.100 kali tontonan. Artinya hampir setengah juta yang sudah melihat viral video TikTok ini. Disukai lebih dari 1.600 pengguna dan mendapat lebih dari 170 komentar. Luar biasa. Ini maka disebut viral gitu ya. Terus kemudian kita akan bahas lagi rangkuman dari beritanya, yaitu penjelasan dari ahli ikan. Peneliti ikan di Pusat Riset Oceanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang dikepalai oleh ibu kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, Fahmi, menjelaskan ikan gapi dari genus Phocilia memiliki sifat biologi reproduksi sistem pembuahan berada dalam tubuh betina. Ikan-ikan tersebut bertelur, namun telur menetas di tubuh indukannya dan dalam istilah biologi disebut sebagai live bearer. Penyebutannya gitu ya, live bearer. Jadi telur-telur menetas dalam tubuh indukannya dan dikeluarkan dalam bentuk anakan. Terang Fahmi dihubungi oleh kompas.com Sabtu 7 Januari tahun 2023. Fahmi mengatakan ikan gapi tidak menyusui anaknya sebab hewan menyusui hanya hewan mamalia. Ya jelas ya, agak bingung juga kalau ikan gapi menyusui anakannya ya. Kita tidak pernah melihat hal itu ya. Terus kemudian ia juga menjelaskan begitu dilahirkan, ikan gapi bisa hidup seperti ikan dewasa, termasuk makan sendiri, mencari makanan sendiri. Oke, dia bisa cari makanan sendiri ya. Disuruh pesen GoFood bisa kayaknya. Dia nggak tertarik ke makanan GoFood. Kemudian ada selama proses reproduksi, ikan gapi bisa menghasilkan 2-30 ekor anakan gapi tergantung dari jenisnya. Oke, nanti kita akan bahas pendalaman dari berita ini dengan Bung Taufik di samping saya. Saat anakan ikan tersebut lahir, maka harus segera dipisahkan dari ikan dewasa. Sebab beberapa ikan dewasa terkadang akan memangsa anak-anak yang masih kecil. Ia juga mengatakan begitu anakan ikan jenis ini lahir, maka anaknya tidak diasuh oleh ibunya, namun akan langsung hidup bebas. Wah,
ternyata sudah mandiri sekali ya, burayak-burayak itu ya. Biasanya ikan bergerombol dengan yang seukurannya, betul sekali. Terus kemudian masih ada berita di bawahnya atau sudah habis? Udah habis. Oke, gitu Bung Taufik. Ini tentang yang viral-viral di TikTok, Bung Taufik. Gimana menurut pandangan Bung Taufik dari ada beberapa hal yang viral, kemudian jumlah anakannya, Bung Taufik? Oke, menarik sekali karena ikan gapi ini sekarang karena itu viral, berarti kan ini sudah ratusan ribu orang yang sudah menonton video ini, artinya gapi ini semakin tambah terkenal gitu kan. Yes, betul sekali Bung Taufik. Nah, kalau kita lihat videonya ternyata ini juga cukup sulit untuk mendapatkan momen ikan beranak itu cukup sulit. Oh iya benar. Jadi kita harus nunggu tuh ikannya pas beranak, kemudian kita video. Momen itu jadi gini, beranak gapi kan kita mungkin kalau ciri-cirinya tahu ya, tapi kalau pas beranaknya kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Oh iya. Betul. Makanya itu pas dapat momennya itu dapat momen pas dia beranak itu luar biasa banget karena ya jarang orang dapat momen. Harus nungguin gitu ya. Bahkan momen itu pun momen yang sangat-sangat membahagiakan bagi si breeder. Oh iya, oke. Bahkan kadang ditunggu tuh sampai habis, dihitung satu satu. Keluar satu-satu dari indukannya gitu ya. Karena seperti ada di video ini ya gitu. Ya, karena itu adalah salah satu hal yang paling menyenangkan dalam pelihara gapi adalah menunggu momen ketika dia melahirkan itu. Ngeluarin anaknya dari dalam perut betinanya gitu ya? Iya. Dan ini kebetulan jenisnya adalah jenis. Kalau kita lihat videonya, mungkin Bapak operator bisa diturunin ke bawah, bisa kita lihat videonya. Nah, albino koi tadi kepanjangan Pak. Nah itu dia. Nah ini dia telur. Nah kita bahas sedikit lah tentang telur yang keluar itu. Telur yang keluar itu belum sebenarnya benar dia sudah menetas. Betul. Tapi dia posisinya itu masih kelihatan bulat. Keluar dalam posisi bulat, kemudian dia baru pecah, kemudian dia berenang. Oh jadi pecahnya ketika sudah keluarin dari dari betinanya gitu ya? Iya. Dia harus dia pertama belutnya bulat. Iya. Kenapa kok bentuknya bulat nggak langsung bentuk ikan? Mungkin kesulitan nanti. Nanti keluarnya susah. Iya, gitu. Keluarnya susah. Jadi dia keluar, kemudian dari langsung berenang. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari videonya ini, harusnya dia itu bukan albino. Harus bukan albino, karena mata hitam di situ kita lihat ya. Karena ciri khas albino itu kalau dia begitu metas nggak berenang. Oh terus, dia akan diem di bawah. Makanya albino itu kan lebih sulit ya beternaknya karena sering dimakan sama induknya sendiri atau mungkin sama temen-temennya. Karena itu begitu keluar dia nggak berenang. Kalau ini jenis begitu keluar langsung berenang. Langsung diberenang. Iya, langsung. Kalau albino dia cenderung ada di bagian bawah gitu kalau kita lihat dari videonya ya. Iya, Oke. Jadi itu perbedaan kalau yang albino, ikan jenis albino dan ikan yang non albino gitu ya. Untuk ketika proses dia dalam melahirkan gitu ya. Iya, rata-rata seperti itu. Oke. Nah, ini tadi minta tolong diulangi lagi. Ini strainnya jenisnya apa, Mas Topik ya? Itu betinanya kayaknya mata hitam. Mata hitam. Tapi yang jantan albino. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi tentang pembahasan dari isi berita ini. Tadi disebutkan bahwa ikan gapi itu melahirkan itu 2-30 anakan sekali ngebrol gitu ya. Kalau bahasa kita tuh ngebrol gitu, sekali ngebrol. Itu gimana ya? Kalau sebenarnya sih kalau ngomongin berapa banyaknya, kalau 2 itu jarang banget. Rata-rata di atas 10. Di atas 10? Di atas 10. Ya. Sampai bahkan yang terbanyak itu bisa di atas 100. Di atas 100? Bisa di atas 100? Bahkan ada yang 130, bisa. Tergantung size-nya si betina. Kalau size-nya besar, itu harusnya anaknya banyak. Anaknya banyak? Ya. Nah, mungkin problemnya adalah anaknya kenapa sedikit? Kemakan, bisa jadi. Oke. Jadi mungkin anaknya banyak tapi nggak terlihat, makanya kelihatan cuma ada 2 sisanya gitu ya? Sisanya tinggal 2 gitu. Makanya kalau teorinya itu sebenarnya antara 20 sampai 120 teorinya. 20 sampai 120 range-nya ada di situ gitu ya? Itu kalau nggak kemakan. Nggak kemakan. Tapi kalau kemakan, ya udah tinggal 2. Kadang bahkan tidak disisakan sama sekali. Oke. Jadi memang ketika tadi disebutkan di berita ini juga disebutkan bahwa ketika dia melahirkan sebisa mungkin langsung dipisah dengan dewasanya gitu ya. Kalau bisa sih pakai breeding box. Nah, amannya pakai breeding box itu. Nah, kemudian kalau mungkin saya mengamati dari berita ini,
saya pikir ini berita yang cukup informatif banget karena apa? Karena ini memberikan informasi tentang gimana sih Gapi bereproduksi gitu kan. Oh iya betul. Ada gambarnya, ada videonya keluar anaknya dan itu juga dihitungkan sampai berapa ekor. Cuma memang saya ngoreksi sedikit tentang jumlahnya itu juga tergantung sebenarnya bukan tergantung jenis ya. Tergantung size. Tergantung size. Iya. Oke. Oh jadi tadi disebutkan oleh Pak Fahmi nih dari BRIN tadi itu betul ya dari Pak Fahmi gitu. Karena makanan tidak tergantung jenisnya gitu. Jadi bukan tergantung jenis tapi tergantung size dari indukannya gitu ya? Si betina. Oh, dari betinanya. Jadi kalau betinanya besar, anakannya juga akan besar gitu? Akan banyak. Karena kantong telurnya kan semakin besar. Yes, betul. Kemudian kadang terjadi ada telur yang tidak terbuai atau infertil. Iya. Nah, kenapa? Karena biasanya itu si pejantannya kualitas sperma kurang bagus. Biasanya jantan yang nggak mau ngejar betina, nah itu biasanya menyebabkan infertil atau kegagalan membuat pada telur. Yes, betul. Betina hanya mengeluarkan telur tanpa ada, maksudnya tidak jadi ikan gitu loh, tidak jadi buraya. Nah, kalau telur udah keluar itu sudah tidak akan menetas lagi. Karena sifatnya tadi kan live bearer, jadi menetas di dalam perut, keluar sudah dalam bentuk ikan. Baik. Nah, Bung Taufik, untuk melengkapi isi berita ini gitu ya, untuk melengkapi isi berita ini, biasanya itu kita ngomongnya seekor ya, bukan sebuah atau seorang, tapi seekor. Jadi seekor ikan gapi itu seekor betina itu proses dia hamil sampai dengan dia melahirkan itu butuh waktu berapa lama ya periodenya? Range waktunya itu antara 18 sampai 24 hari, tapi rata-rata itu di 21 hari udah beranak. 21 hari berarti. Jadi tadi ulangin dari 18 sampai 24 hari. Kasusnya itu dari 18 sampai 24 hari ini biasanya beranak, tapi rata-rata ikan gapi itu rata-rata di 21 hari. Oh, jadi kira-kira 21 hari kira-kira waktu 3 minggu gitu ya. Kemudian kalau ikan gapinya semakin tua, nanti interval melahirkan itu semakin panjang. Bisa sebulan, bisa 2 bulan. Oh, dia semakin tua. Di usia berapa bulan? 8 bulan sampai setahun itu sudah dianggap tua ikan gapi. 8 sampai setahun itu nanti proses dia interval melahirkan itu semakin panjang, tapi anaknya semakin banyak. Bisa di atas 100 ekor. Justru semakin tua semakin banyak? Iya. Santannya tuh. Makin nyantet gitu. Karena kan badannya semakin gede, kantong telurnya semakin banyak, semakin gede, produksi telur itu kan nggak berhenti, tiap hari dia akan produksi telur. Nah, cuma kan pembuahannya bisa jadi pembuahannya dilakukan ketika ada pejantan, ada yang karena tiap hari produksi kadang juga kualitas spermanya yang baru produksi telur tidak membuahi, kadang kayak gitu. Makanya kalau untuk mengawinkan gapi lebih baik memang dilakukan sesering mungkin. Sesering mungkin, atau bahkan dicampur aja tiap hari dikawinkan gitu, di jantan betina disatuan terus gitu loh maksudnya. Iya. Nah, luar biasa nih. Jadi kita memperkaya berita-berita yang kita bacain malam ini terkait dengan viral di TikTok, terkait dengan proses melahirkan dari ikan gapi. Terima kasih buat kompas.com yang sudah yang sudah menuliskan berita ini, luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan pemirsa ada di rumah yang menyaksikan Gapi dan Berita bisa mendapatkan insight-insight baru dan kita memperkaya lagi informasi yang ada dalam berita ini. Terima kasih juga kepada Pak Fahmi, ternyata seorang ahli Gapi juga. Wah, luar biasa Pak Fahmi dari... Saya pikir cuma saya sendiri di dunia ini. Anda terpercaya diri. Bukan, Anda nggak sendirian gitu, masih ada Pak Fahmi dari BRIN. Gitu, sekali ketuanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, itu dia berita pertama tentang yang viral-viral di TikTok di Gapi dalam Berita. Kita akan lanjutkan di berita kedua, Bung Taufik. Silakan bumper dulu. Oke, baik pemirsa. Nah, kita masuk ke berita yang kedua yang akan kita bacain di Gapi dalam Berita. Gapi dalam Berita akan tayang setiap hari Kamis jam 9 malam. Kenapa jam 9 malam? Karena kenapa? Karena Rabunya ada Rabu Seru. Bukan.
karena kita angkatan dunia dalam berita. Dunia dalam berita jam 9 malam tuh. Jam 9 malam ya, anak sekarang nggak tahu dunia dalam berita itu apa, di googling aja itu dulu zaman-zaman TVRI. Ya. Ya, kalau sudah ada dunia dalam berita, kita waktunya tidur. Tidur, iya. Kalau bisa di skip. Saya waktu itu nggak ada proses, nggak bisa skip soalnya. Jadi kita mesti nonton dunia dalam berita dari jam 9 malam sampai jam 9.30 malam. Oke, tapi bisa tiba-tiba tuh suka ada itu tuh. Suka ada lihat secara langsung dari istana juga waktu itu tuh. Oh, dari ini Pak siapa? Pak siapa? Harmoko. Oke, Pak Harmoko, dia lupa Pak Harmoko. Gue menyebutin Pak Soekarno. Pak Soekarno. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. Tidak berpanjang lebar, kita akan masuk berita lagi masih dari kompas.com. Terkait dengan headline-nya, oke, lagi loading. Oke, terkait dengan berapa suhu yang ideal untuk ikan gapi, ini banyak banget ditanya. Terima kasih. Kita akan bacain berita dari kompas.com lagi, berapa suhu yang ideal. Oke, Jakarta Kompas, ikan gapi adalah salah satu ikan yang banyak dipelihara di akuarium. Ikan gapi bagus dipelihara di akuarium karena cenderung mudah dirawat dan tidak mengganggu ikan lainnya. Iya, emang kita nggak rebel sih ya, sama dengan orang-orang melihara ikan gapi ya, nggak rebel gitu ya. Dikutip dari laman berita Carefish Guide Senin 19 Desember 2022, selama akuarium memiliki suhu air yang ideal, ikan gapi akan hidup dan berkembang dengan baik. Selain itu, selama Anda memberi makan dan menjaga air pada suhu yang tepat, ikan gapi akan tetap bahagia. Bahagia. Aku highlight banget tuh bahagianya di situ. Dengan menggunakan pemanas dan termometer, Anda selalu dapat menjaga akuarium ikan gapi pada suhu yang ideal. Karena ikan gapi adalah ikan tropis, mereka tidak hidup dengan air dia hidup dengan baik di air yang lebih dingin. Ya. Oke, turun ke bawah lagi. Berapa suhu air yang ideal untuk ikan gapi? Kisaran suhu air ideal untuk ikan gapi adalah antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Ini adalah kisaran suhu ideal untuk sebagian besar akuarium ikan yang merupakan salah satu alasan mengapa mereka dapat dengan mudah hidup bersama dengan ikan lain. Saat suhu turun, ikan gapi dapat menahan air di suhu di bawah mungkin ya, di suhu di bawah 15,5 derajat Celcius. Oke, lanjutan ke bawah. Pada suhu maksimal berapa ikan gapi dapat hidup? Suhu maksimum ikan gapi dapat bertahan hidup adalah 32 derajat Celcius. Saat air mencapai suhu ini, ikan gapi hanya bisa hidup di dalamnya untuk waktu yang singkat. Nanti kita akan perdalam lagi, Mas Sofi. Ya. Ketika air dalam akuarium ikan gapi menjadi terlalu panas, metabolisme mulai meningkat yang menyebabkan ikan gapi menjadi lebih hiperaktif. Semua gerakan ekstra itu dapat menyebabkan ikan gapi stres. Apa itu namanya? Roma Irama. Adapun stres adalah salah satu pembunuh ikan akuarium terbesar. Ini karena semua tekanan tambahan dari gerakan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ikan. Ikan gapi tidak perlu terlalu lama terkena perubahan suhu untuk terkena penyakit atau bahkan parasit. Inilah sebabnya mengapa sebaiknya mengawasi termometer untuk memastikan air tetap dalam kisaran yang ideal. Turun ke bawah lagi. Ikan yang stres karena suhu beresiko lebih tinggi menjadi sasaran penyakit dan parasit. Hal menakutkan lah yang bisa terjadi jika suhu menjadi terlalu panas adalah kekurangan oksigen. Ikan menghirup oksigen yang diambil dari air dan air panas tidak mampu menampung oksigen sebanyak itu. Jika suhu terlalu tinggi, oksigen menjadi tidak cukup untuk beredar di sekitar akuarium. Hal ini dapat menyebabkan ikan gapi mati lemas. Lebih buruk lagi, setiap akuarium ikan memiliki bakteri menguntungkan di dalam air. Jika suhu air terlalu tinggi, bakteri tidak dapat mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai amonia di dalam akuarium. Saat amonia menumpuk di dalam akuarium, hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk membakar insang ikan gapi. Masih panjang ya? Berapa suhu air minum ikan gapi dapat bertahan hidup? Ya kita bacain aja, namanya juga gapi dan berita. Gapi adalah ikan tropis yang terbiasa dengan iklim yang lebih hangat. Ini berarti bahwa mereka tidak boleh dipelihara dalam air yang lebih rendah dari 16 derajat Celcius.
Ikan gapi dapat bertahan hidup jika suhu turun rendah itu dan tidak dimasukkan untuk hidup di air dingin. Anda tidak boleh memelihara ikan gapi di dalam akuarium terlalu dingin karena ini mengundang banyak masalah. Air dingin akan menurunkan tingkat aktivitas ikan dan dari sana lebih banyak masalah muncul. Salah satu masalah terbesar dengan akuarium dingin adalah ikan akan mengalami masalah berkembang biak atau bahkan berhenti berkembang biak sama sekali. Ikan gapi membutuhkan rentan suhu yang lebih hangat untuk bertahan hidup, yang berarti tinggal di akuarium air dingin membuat mereka beresiko lebih tinggi terkena penyakit. Beberapa penyakit yang mereka derita dapat menyebabkan ikan mati. Sudah. Oke, sudah. Ini berita panjang sekali di kompas.com. Terima kasih kompas.com. Berapa suhu airnya ideal untuk ikan gapi? Ya. Mas Taufik, yang aku harap di sini ada dua, bahwa terlalu panas itu juga berbahaya, terlalu dingin itu juga berbahaya. Ya. Rentannya seperti apa, Mas Taufik, untuk memperkaya berita ini? Kita kembali ke suhu yang ideal tadi antara 23 sampai 28. Ya. Sebenarnya sampai 29 idealnya juga masih oke gitu loh. Ya. Kenapa kok di suhu itu idealnya? Ya benar sekali, karena memang ikan gapi ini ikan tropis yang dia hidupnya di tropis yang airnya cenderung lebih hangat lah. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk ngomongin berarti ada suhu panas sama suhu yang dingin di antara kedua ini. Betul. Cuma kalau teman-teman mau pelihara gapi, benar sekali pastikan pakai termometer tadi disebutkan. Termometer harus ketahui berapa suhu di air di rumah Anda. Pastikan selalu ada termometer gitu ya. Karena apa? Karena kalau mengetahui suhu di rumah Anda, tahu oh ini suhu mungkin di angka 24, 25. Berarti cocok. Berarti cocok. Nah, kemudian kalau ternyata suhu entah itu tinggi atau entah rendah, nah barulah nanti menggunakan peralatan pendukung. Bisa pemanas, bisa pendingin. Tergantung kebutuhannya. Kalau pemanas jelas sudah ada heater. Pemanas akuarium. Kalau dingin Anda bisa melakukan sirkulasi, misal pakai air yang dikasih aerator atau apa, kasih aliran udara, atau bisa juga menggunakan kipas. Ditambah kipas bagian atasnya agar suhunya turun gitu ya. Agar suhunya turun. Jadi penggunaan aerator itu juga salah satunya menurunkan suhu. Kalau misal ruangan terlalu panas, kalau bisa aeratornya posisinya ditaruh di luar. Karena itu kan aerator itu kan nyedot udara, dimasukkan ke air. Betul. Kalau ruangannya udah panas, berarti yang disedot udaranya udara panas juga. Muter-muter aja di situ gitu ya. Itu salah satu solusi untuk menurunkan suhu tadi. Yang jelas harus punya termometer untuk mengukur parameter di mana suhunya sudah cocok belum gitu loh. Kalau suhunya ternyata tinggi, ya itu, kalau rendah ya pakai penghangat tadi. Gitu. Kuncinya itu sih sebenarnya. Kuncinya untuk mempertahankan suhu di suhu ideal gitu ya. Range antara 20 berapa tuh? 23 sampai 28 tadi loh. 23 sampai 28 itu untuk mempertahankan suhu yang ideal 23 sampai 32. 32 28. Di sini disebutkan 28, maksimalnya 32. Maksimal 32 ya. Baik. Nah, Mas Taufik, tadi sampaikan juga kalau tadi kan gimana kalau dari berita ini bagaimana kemudian kita mempertahankan suhu yang ideal. Kemudian ada hal-hal yang bisa berakibat buruk ketika udara terlalu panas atau udara terlalu dingin. Kita akan bahas di udara terlalu panas dulu mungkin di sini. Jadi gini, kalau ngomongin suhu tadi, udara panas atau udara dingin, yang menyebabkan kematian tertinggi disebutkan di situ adalah stres. Stres gitu. Banyak sekali orang-orang pelihara ikan tidak memperhatikan faktor stres. Penyebab stres banyak banget. Nah, kita bahas penyebab stres karena suhu kan. Salah satunya adalah suhu. Jadi banyak banget orang-orang yang pelihara gapi atau bahkan mungkin ikan hias yang lain, yang penting beli masukin ke akuarium, tanpa ada karantina, tanpa ada adaptasi. Proses adaptasi itu. Makanya kalau Anda mendatangkan ikan gapi perlu yang namanya adaptasi minimal untuk menyamakan suhu antara suhu ketika datang sama suhu yang ada di akuarium itu. Nah, itu stres dulu. Nah, kita sekarang bahas tentang suhu tinggi. Sorry.
Jadi stres itu tidak hanya terkait dengan suhu, tapi banyak parameter menyebabkan ikan gapi bisa stres. Ya, dan ujungnya kematian dan sebagainya. Ya. Oke, sekarang penyakit-penyakit yang bisa muncul ketika terkait dengan suhu. Ya, ada jamur. Ada jamur. Yang paling apa ya? Di sini sebutkan juga jamur parasit gitu ya. Jamur parasit, tapi jamur kalau parasit itu lebih jamur ya parasit juga sih. Iya, sama. Jamur, kemudian bakteri. Kemudian kalau selama ini sih yang paling banyak menyerang di ikan gapi cuma jamur sama bakteri. Karena belum ada laporan virus, karena beberapa laporan virus ikan gapi itu tahan sama virus tertentu gitu loh. Oke. Nah, jadi penyakit-penyakit yang muncul itu seperti parasit, kemudian bakteri, itu muncul kenapa? Karena diawali dari stres karena kemudian stres ketahanan tubuh dia menjadi menurun seperti sama juga manusia kan gitu ya. Kemudian lingkungan karena panas. Ternyata panas atau dingin kan ada bakteri yang hidup di panas, ada bakteri yang hidup, dan bakteri itu yang jahat biasanya yang hidup di antara antara suhu panas itu juga bahaya, suhu dingin juga bahaya. Biasanya kalau suhu panas tadi sebutkan oksigennya menurun kan? Yes, betul. Nah, biasanya bakteri anaerob naik itu. Populasi bakteri yang anaerob yang tidak butuh oksigen kan naik. Nah, itu juga bisa berbahaya juga gitu. Oke. Baik. Nah, itu dia pemirsa Gapi dalam berita pengayaan kita terkait dengan berita ini, suhu yang ideal untuk ikan gapi gitu. Mungkin ada tambahan lagi Mas Taufik terkait dengan suhu ini sendiri? Ya, kalau untuk tadi kan sudah disebutkan suhu panas sama suhu dingin. Nah, kalau mungkin suhu dingin itu di Indonesia mungkin di beberapa tempat aja, terutama di dataran tinggi seperti mungkin kalau di Jogja di daerah Cangkringan, Kaliurang itu dingin. Mungkin di beberapa daerah di Batu Malang atau mungkin di daerah Puncak Bogor, terus mungkin di daerah Lawu, Jawa Timur ya. Salatiga. Nah, itu memang suhunya dingin, tapi di Indonesia ini rata-rata apalagi di Jawa itu sedingin-dinginnya gapi masih bisa hidup di sana. Karena tadi disebutkan suhu dia bisa bertahan hidup sampai 15,5 derajat. Nah, sekarang kalau ngomongin panas, ini yang bahaya ini. Kenapa? Karena gapi itu ketika kita mau beli gapi atau kita mau jual gapi, kita pasti ketemu yang namanya pengiriman. Itu dia tuh. Proses pengiriman itu kita nggak bisa ngontrol itu masuknya motor atau mobil, suhunya berapa dan lain-lain. Nah, disitulah pentingnya nanti teman-teman harus entah itu menjadi sellernya atau buyernya, di situ harus sama-sama tahu cara packing yang benar supaya suhu di dalam itu masih bisa terjagalah di antara suhu 23 sampai 28 itu amannya. Supaya datang gapi juga nggak stres. Oke. Nah, baik. Nah, itu dia tuh. Selain ketika dalam proses pemeliharaan ada di rumah atau kemudian pemirsa sekalian ada yang tidak hanya melihara di rumah sebagai hiasan, tapi sebagai breeder sendiri harus memperhatikan suhu ideal. Tapi kemudian adalah juga harus perhatikan ketika proses pengiriman, ketika kita entah itu kita menjual ataupun kita membeli ikan gapi, pastikan kemasan yang kita gunakan atau digunakan oleh penjual kita kemasan yang aman untuk pengiriman ikan gapi gitu ya? Oke, baik. Nah, itu dia pengayaan kita di Gapi dalam berita untuk berita dari Kompas.com. Sekali lagi terima kasih Kompas.com sudah membahas tentang ikan gapi, terutama untuk berita kali ini adalah suhu ideal untuk ikan gapi. Oke, baik, itu pemirsa Gapi dalam berita malam ini. Kita akan ketemu lagi di Gapi dalam berita berikutnya di setiap hari Kamis jam 9 malam, jam 21 waktu Indonesia Barat. Sampai jam berapa? Nggak tahu, tergantung obrolan kita gitu ya. Ngobrol kita panjang atau enggak gitu ya. Oke, baik, aku Dodi Sofiadi. Saya Taufik Soleh gitu ya. Sampai ketemu di Gapi dalam berita episode berikutnya. Sampai jumpa.